akan belajar bersama dengan Pak Erlik lanjutan pembelajaran di hari Kamis minggu lalu. Dan bagi sahabat cerdas jangan sampai lupa ya untuk juga melihat live streaming pada channel YouTube BTKI. Nah, siswa-siswi Pak Erlik yang ada di SMA PGRI 1 dan juga di SMA Saverius, nah boleh bergabung ya bersama dengan pembelajaran di saat ini karena ini langsung diajarkan oleh guru kalian. Oke, kalau begitu langsung saja ya Pak Erlik, silahkan waktunya Kak Eca berikan bagi Pak Erlik. Ya, sahabat cerdas dimanapun berada, saat ini kita akan melanjutkan materi kita di Kamis minggu lalu, di mana kita sudah belajar tentang definisi turunan fungsi, dan di hari ini materi yang akan kita lanjutkan yaitu rumus turunan fungsi aljabar. Oke, untuk rumus turunan fungsi aljabar secara teorinya, jika UX dan VX adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada bilangan real dan turunan dari UX dan VX adalah turunannya, maka kita dapat menurunkan rumus turunan, ada hasil kali, ada hasil bagi dua fungsi, dan pemangkatan fungsi. Yang pertama kita lihat untuk rumus hasil kali, yaitu dimana jika fungsi Y sama dengan U kali V, maka kita akan memperoleh rumus turunannya adalah turunan dari Y itu sama dengan turunan dari U kali turunan dari V tambah U kali turunan dari V. Sekali lagi, jika fungsi Y itu sama dengan U kali V, maka turunannya atau turunan dari fungsi Y adalah turunan dari U dikali V tambah U kali turunan dari V. Yang kedua, ini adalah merupakan rumus hasil bagi dua fungsi, di mana jika Y itu sama dengan U per V, maka turunan dari Y itu akan sama dengan turunan dari U dikali V kurang U kali turunan dari V dibagi dengan V dipangkatkan 2. Itu merupakan rumus dari hasil bagi dua fungsi. Dan yang rumus yang ketiga merupakan rumus pemangkatan fungsi, di mana jika Y itu sama dengan U pangkat N, maka kita akan memperoleh hasil turunan dari Y itu akan sama dengan N, di mana N di sini merupakan pangkatnya, dikali dengan U pangkat N kurang 1. Minggu lalu kita sudah pelajari bahwa kalau turunan pangkatnya itu diturunkan sebanyak 1 kali dan dikali dengan turunan dari U. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contoh dari masing-masing rumus yang telah Pak bagikan saat ini, baik rumus hasil kali maupun hasil bagi dua fungsi, begitu juga dengan rumus pemangkatan fungsi. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada soalnya. Tentukanlah turunan dari setiap fungsi aljabar berikut ini. Untuk yang bagian A, fx-nya sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat kurang 4x dikali dengan 2x tambah 3. Dan yang bagian B itu adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 dikali dengan 4x kurang 2. Sahabat cerdas, kalau kita perhatikan bentuk soal dari dua soal ini, maka ini merupakan bentuk dari hasil kali. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama kita akan lihat bagian A, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kali 2x tambah 3.
Sahabat cerdas, kita punya soal yang pertama di sini adalah x kuadrat kurang 4x dikali dengan 2x tambah 3. Nah, sesuai rumus yang tadi sudah diberikan, sahabat cerdas tidak perlu bingung dengan bentuk fx-nya. Minggu lalu sudah dijelaskan bahwa fx itu sama saja dengan y. Jadi kalau tadi rumus yang tadi diberikan, jika y itu sama dengan u kali v, maka rumus turunan dari y itu akan kita peroleh adalah turunan dari u dikali v tambah u kali turunan dari v. Jadi sesuai bentuk soal, maka kita akan peroleh yang pertama, kita misalkan fungsi u-nya itu sesuai bentuk soalnya kita akan dapat u-nya adalah x kuadrat kurang 4x. Nah, kalau kita sudah dapat u-nya x kuadrat kurang 4x, maka kita harus mencari nilai turunan dari u. Maka kita akan dapat turunan dari u-nya, kalau sahabat cerdas menyimak pembelajaran minggu lalu, maka sahabat cerdas pasti sudah bisa untuk mencari hasil turunan dari u. Dan jika kita selesaikan turunan dari u, maka kita akan memperoleh hasilnya. Untuk yang x kuadrat, kita turunkan dia, maka dia akan menjadi 2x, dimana pangkat 2-nya turun 1, berarti pangkat x-nya sisa 1. Sedangkan untuk 4x-nya kita turunkan, maka kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 4. Sehingga kita memperoleh turunan dari u itu adalah 2x kurang 4. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita misalkan u, di sini juga ada v. Jadi kita misalkan v juga. V-nya itu adalah 2x tambah 3. Maka kita akan memperoleh turunan dari v-nya itu akan sama dengan, untuk 2x diturunkan kita akan dapat hasilnya itu 2. Sedangkan 3 merupakan nilai konstantanya, dan kita sudah pelajari bahwa turunan dari konstanta itu hasilnya adalah 0, dan itu tidak perlu ditulis, sehingga turunan dari v sama dengan 2x tambah 3, turunannya itu adalah sama dengan 2. Nah, kalau kita simak, maka kita sudah memperoleh nilai-nilainya, baik itu u, baik itu v, baik itu turunan dari u maupun juga turunan dari v. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya. Yang pertama, untuk turunan dari y atau turunan dari fx itu akan sama dengan turunan dari u kali v tambah u kali turunan dari v. Maka kita masukkan nilainya. Yang pertama, turunan dari u kita peroleh adalah 2x kurang 4 dikali dengan nilai v-nya di sini adalah 2x tambah 3. Kemudian kita punya nilai u-nya adalah x kuadrat kurang 4x. X kuadrat kurang 4x
dikali dengan turunan dari V itu adalah 2. Maka kita akan memperoleh hasilnya. Kita selesaikan persamaannya. Untuk yang pertama kita selesaikan 2x kurang 4 dikali dengan 2x tambah 3. Kalau sahabat cerdas yang sudah mahir dalam menyelesaikan perkalian persamaan ini, maka kita akan dapat hasilnya. Yang pertama yaitu 4x kuadrat. 4x kuadratnya itu didapat dari 2x dikali dengan 2x. Yang berikut 2x nya dikali dengan 3, maka kita akan dapat hasilnya tambah 6x. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian yang berikut, yang 4 dikali dengan 2x. Sahabat cerdas jangan lupa perhatikan tandanya, di situ ada tanda negatif, maka hasil perkaliannya itu negatif. Jadi kita memperoleh hasilnya kurang 8x. Lalu negatif 4 atau kurang 4 dikali dengan positif 3, kita dapat hasilnya negatif 12 atau kurang 12. Nah, untuk 2x kurang 4 kali 2x tambah 3, hasilnya kita sudah peroleh 4x kuadrat tambah 6x kurang 8x kurang 12. Selanjutnya kita selesaikan di sebelahnya. Di sini x kuadrat dikali 2 berarti kita akan dapat hasilnya adalah 2x kuadrat, dan min 4x dikali dengan 2 kita akan memperoleh hasilnya adalah kurang 8x. Nah, sahabat cerdas, setelah kita selesaikan persamaan yang di atas, maka kita lihat yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah yang pertama x kuadrat dengan x kuadrat, itu berarti 4x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 6x kuadrat. Yang berikut, yang sejenis yang berikut adalah variabel x, di mana 6x dikurang 8x dikurang 8x, maka 6x kurang 8x kita dapat hasilnya negatif 2x. Negatif 2x dikurang dengan 8x, maka kita dapat hasilnya adalah negatif 10x atau kurang 10x. Selanjutnya, maka untuk konstantanya 12, karena tidak ada pasangannya, kita tulis saja atau kita turunkan langsung, maka kita dapat hasilnya kurang 12. Maka hasil dari turunan fx 2x kuadrat kurang 4x dikali dengan 2x tambah 3, turunannya diperoleh adalah 6x kuadrat kurang 10x kurang 12. Nah, itu adalah cara menyelesaikan untuk soal bagian A. Kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian B, di mana bagian B di sini kalau sahabat cerdas melihat, kita punya soalnya adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 dikali dengan 4x kurang 2. Nah, di sini kita buat permisalannya. Permisalan yang pertama yaitu nilai U-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Maka kita akan dapat turunan U-nya itu akan sama dengan 4x tambah 3. Selanjutnya kita punya nilai V-nya adalah 4x kurang 2. Maka jika kita turunkan turunan dari V, maka otomatis kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 4. Karena turunan dari 4x nya 4, dan turunan dari konstanta, di sini konstantanya 2 itu 0 dan tidak perlu ditulis, sehingga hasilnya dapat 4. Nah, kita sudah memperoleh U-nya, turunan dari U, V, dan turunan dari V. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi, di mana turunan dari fx itu akan sama dengan turunan dari U kali V tambah
U kali turunan dari V. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama turunan dari U di sini kita lihat. Yang pertama 4x tambah 3 lalu dikali dengan V. V-nya di sini adalah 4x kurang 2. Maka kita akan dapat hasilnya yaitu yang di bawah 16x kuadrat kurang 8x tambah 12x kurang 6. Itu yang pertama. Dan bagian kedua U kali turunan dari V. Di sini U-nya adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 dikali dengan turunan dari V-nya 4. Kita akan memperoleh hasilnya 8x kuadrat tambah 12x kurang 20. Maka kita lihat yang sejenisnya 16x kuadrat ditambah dengan 8x kuadrat dapat hasilnya 24x kuadrat. Lalu yang berikutnya negatif 8x tambah 12x tambah 12x itu hasilnya kita dapat 16x. Dan negatif 6 dikurang 20 hasilnya kita dapat negatif 26. Sehingga kita memperoleh turunan dari fx 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 dikali 4x kurang 2 itu hasilnya adalah 24x kuadrat tambah 16x kurang 26. Ya sahabat cerdas, itu merupakan dua contoh awal untuk rumus yang pertama. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian yang kedua. Nah, di sini kalau sahabat cerdas memperhatikan soal yang kedua ini, tentukanlah turunan dari setiap fungsi aljabar berikut ini, di mana yang pertama kita perhatikan A fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 per 2x tambah 3. Dan yang bagian B di sini adalah fx sama dengan 3x kuadrat kurang 12 per 2x tambah 4. Kita akan lihat bagian A secara bersama-sama. Oke, di sini kita punya bagian A, soalnya itu adalah 4x kuadrat dikurang 5 dibagi dengan 2x tambah 3. Nah, sahabat cerdas, kalau kita sesuai dengan rumusan yang telah dikasih atau diberikan, ini merupakan rumus dari hasil bagi, dimana jika fx-nya atau y-nya sama dengan u per v, maka turunan dari fx-nya atau turunan dari y-nya itu akan sama dengan turunan dari u dikali v kurang u dikali turunan dari v, jangan lupa dibagi atau per v dipangkatkan 2. Ini merupakan rumus dari turunan hasil bagi. Nah, maka yang pertama kita lihat sesuai dengan bentuk soal. Maka kita akan misalkan yang pertama nilai u-nya itu adalah 4x kuadrat kurang 5. Maka kita akan memperoleh nilai turunan dari u itu akan sama dengan 4x kuadrat kurang 5. Jika kita turunkan, kita akan dapat nilainya itu adalah 4x kuadrat turunannya adalah 8x dan negatif 5 atau turunan dari konstanta 0, sehingga hasilnya yang kita dapat adalah 8x.
Yang berikut untuk V, V-nya 2X tambah 3 maka turunannya itu akan kita peroleh nilainya adalah 2, karena turunan dari 2X itu adalah 2 dan turunan dari 3 itu adalah 0, sehingga nilai turunan dari V itu adalah sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapat baik U dan V punya masing-masing nilai turunan, kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana turunan dari Fx itu akan sama dengan turunan dari U kali V kurang U kali turunan dari V dibagi atau per V kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Yang pertama turunan dari U. Di sini kita punya turunan dari U, kita sudah dapat hasilnya itu adalah 8X. Berarti kita masukkan nilainya 8X dikali dengan V-nya, kita punya nilai V-nya itu adalah 2X tambah 3. Nah, berarti kita kalikan dengan 2X tambah 3. Maka selanjutnya kita kurangi dengan, di sini kita punya nilai U-nya itu adalah 4X kuadrat kurang 5. Kita kalikan dengan turunan dari V. Di sini nilai turunan dari V yang tadi kita peroleh dari 2X tambah 3 itu nilainya adalah 2. Jadi kita tulis nilainya 2. Jangan lupa dibagi dengan V kuadrat, berarti kita tulis di sini adalah 2X tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, sahabat cerdas, kita selesaikan mulai dari bagian pembilangnya, maka kita akan dapat turunan dari Fx-nya akan sama dengan sini 8X dikali dengan 2X tambah 3, maka yang pertama 8X kali 2X kita dapat hasilnya adalah 16X pangkat 2. Lalu 8X dikali dengan 3 kita dapat hasilnya itu adalah tambah 24X. Nah, selanjutnya kita punya 4X kuadrat dikali dengan 2. Jangan lupa ada tanda kurangnya di depan, maka kita akan dapat hasilnya kurang 8X kuadrat. Lalu yang berikutnya negatif 5 dikali dengan 2, karena negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya di sini kita tulis tambah 10. Nilainya menjadi positif. Jangan lupa kita bagi dengan 2X tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, kita selesaikan persamaannya, sahabat cerdas. Yang pertama 16X kuadrat kurang 8X, maka kita peroleh hasilnya adalah 8X kuadrat. Selanjutnya 24X tambah 10, kita memperoleh hasilnya adalah 24X karena dia tidak ada pasangan yang sejenis, berarti kita turunkan langsung 24X nya aja, jadi nilainya tetap 24X. Lalu jangan lupa tambah 10 dibagi dengan 2X tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, jadi
hasil turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5 per 2x tambah 3. Turunannya yang kita peroleh adalah 8x kuadrat tambah 24x tambah 10 dibagi 2x tambah 3 dipangkatkan 2. Ini merupakan hasil turunan dari hasil bagi 4x kuadrat kurang 5 per 2x tambah 3. Itu adalah bagian A nya. Nah, ini merupakan penyelesaiannya, bisa kita cocokkan jawabannya. Di sini juga memperoleh hasil yang sama, 8x kuadrat tambah 24x tambah 10 dibagi dengan 2x tambah 3 dipangkatkan 2. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian yang B, di mana bagian B nya adalah 3x kuadrat kurang 12 per 2x tambah 4. Nah, sahabat cerdas, kita lihat ini adalah penyelesaian dari bagian B nya. Nah, untuk bagian B nya sendiri, jika sahabat cerdas memperhatikan, kita punya U nya di sini adalah 3x kuadrat kurang 12. Berarti turunan dari U nya kita peroleh nilainya adalah 6x. Dan kita punya nilai V nya 2x tambah 4, maka turunan dari V nya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana rumusnya itu adalah turunan dari U kali V kurang U kali turunan dari V per V kuadrat. Kita masukkan nilainya. Yang pertama untuk turunan U itu adalah 6x, berarti 6x dikali V nya di sini adalah 2x tambah 4. Selanjutnya kurang nilai U nya itu adalah 3x kuadrat kurang 12 dikali dengan turunan V nya. Turunan V nya di sini sama dengan 2. Jangan lupa dibagi dengan V kuadrat. Di sini V nya adalah 2x tambah 4 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Selanjutnya kita selesaikan bagian persamaannya, di mana 6x dikali 2x kita peroleh hasilnya 12x kuadrat. 6x dikali dengan 4 dapat 24x. 2 dikali dengan 3x kuadrat itu hasilnya adalah kurang 6x kuadrat. 2 dikali dengan 12, sahabat cerdas, ini ada kesalahan tanda, ini bukan kurang 24 karena negatif dikali negatif, harusnya hasilnya adalah positif 24. Nah, selanjutnya perhatikan di sini untuk 2x tambah 4 dipangkatkan 2 itu kita bisa, karena ada nilai yang sama atau faktor yang sama, kita bisa keluarkan nilai 2 nya, maka persamaannya bisa ditulis menjadi 2 kali x tambah 2 dipangkatkan 2 sesuai dengan rumus pangkat, di mana 2 ini bisa kita jadikan menjadi 2 kuadrat dikali dengan x tambah 2 dipangkatkan 2. Selanjutnya maka kita perhatikan untuk persamaan 12x kuadrat tambah 24x kurang 6x tambah 24, kita selesaikan dia, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 6x kuadrat tambah 24x tambah 24. Karena di sini persamaannya ada faktor yang sama, kita keluarkan nilai 6-nya, maka kita akan memperoleh persamaannya di sini adalah x kuadrat 6 kali x kuadrat tambah 4x, ini harusnya tambah 4. Dan sahabat cerdas bisa memperhatikan untuk x tambah 2 dipangkatkan 2 itu bisa kita jabarkan dia menjadi x kuadrat tambah 4x juga tambah 4. Sehingga jika kita perhatikan, maka pembilang dan penyebutnya ada faktor yang sama, itu bisa kita bagi, dan hasil yang kita peroleh itu adalah 6 bagi 4, kita sederhanakan dia,
maka turunannya kita memperoleh hasilnya adalah 3/2. Nah, itu merupakan hasil dari turunan untuk soal bagian B yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke soal yang berikut, sahabat cerdas. Nah, ini adalah soal untuk bagian yang ketiga, yaitu pemangkatan fungsi, di mana soalnya tentukanlah turunan dari setiap fungsi aljabar berikut ini. Yang pertama, kita punya fx-nya itu adalah 4 kali 3x kurang 5 dipangkatkan 2, dan bagian B-nya itu adalah fx sama dengan 3 kali 2x tambah 4 dipangkatkan 5. Ya, sahabat cerdas, kita lihat untuk bagian A-nya. Nah, sahabat cerdas bisa memperhatikan untuk bagian A-nya, kita misalkan dulu. Misalkan U-nya itu adalah 3x kurang 5. Maka kita akan memperoleh nilai turunan dari U itu adalah sama dengan 3. Sehingga jika kita masukkan ke persamaan rumusnya yang tadi telah diberikan untuk pemangkatan fungsi, maka untuk fx-nya kita bisa menulisnya, karena sudah dimisalkan U-nya 3x kurang 5, kita bisa tulis persamaannya menjadi 4U dipangkatkan 2. Sehingga sesuai dengan rumus pemangkatan fungsinya, maka 4U dipangkatkan 2 kita turunkan, kita akan memperoleh hasilnya 2 kali 4 itu 8. Lalu U pangkat 2 nya sudah turun menjadi 1. Lalu jangan lupa dikali dengan turunan dari U. Nah, kita masukkan dia punya nilai, di mana U nya adalah 3x kurang 5, dan turunan dari U nya sendiri itu kita sudah dapat hasilnya 3. Sehingga kita selesaikan persamaannya. Yang pertama 8 kali 3, sini kita memperoleh hasilnya itu adalah 24. Selanjutnya 24 dikali dengan 3x kurang 5, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 24 kali 3x 72x, dan 24 kali 5 itu hasilnya sama dengan 120. Sehingga turunan dari fx 4 kali 3x kurang 5 dipangkatkan 2, turunan yang kita peroleh adalah 72x kurang 120. Nah, itu merupakan penyelesaian untuk rumus pemangkatan fungsi yang bagian A. Nah, selanjutnya mungkin sahabat cerdas bisa coba untuk menyelesaikan untuk yang bagian B, di mana fx-nya sama dengan 3 kali 2x tambah 4 dipangkatkan 5. Lalu kita coba untuk mencocokkan jawabannya. Jadi kita punya soal bagian B-nya adalah fx itu sama dengan 3 dikali dengan 2x tambah 4 dipangkatkan 5. Nah, berarti yang pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan U-nya itu sama dengan 2x tambah 4. Nah, kita misalkan U-nya 2x tambah 4, maka kita akan peroleh turunan dari U-nya. Pasti sahabat cerdas sudah bisa menyelesaikannya. Turunan yang kita peroleh dari 2x tambah 4 itu nilainya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam rumusannya, di mana
kita punya fx-nya itu kita bisa tulis dalam bentuk 3u pangkat 5. Nah, sahabat cerdas bisa perhatikan punya sudah kita misalkan tadi 2x tambah 4 kita sudah rubah menjadi u. Maka sesuai dengan rumus yang diberikan maka kita akan memperoleh turunan dari fx-nya itu akan sama dengan 5 kali 3 u-nya pangkat 5 kurang 1, jangan lupa dikali dengan turunan dari u. Kita masukkan nilai-nilainya, maka 5 kali 3 di sini hasilnya 15. Selanjutnya 5 u-nya ini kita ubah menjadi 2x tambah 4. Lalu pangkatnya sudah turun 1 berarti sudah menjadi pangkat 4. Lalu turunan dari u-nya kita tadi sudah peroleh hasil dari turunan dari u-nya itu adalah 2, berarti kita tulis di sini 2. Sehingga kita akan dapat hasil akhirnya itu adalah 30 kali 2x tambah 4 dipangkatkan 4. Nah, ini adalah hasil akhir dari turunan dari fx 3 kali 2x tambah 4 dipangkatkan 5. Hasilnya adalah 30 kali 2x tambah 4 dipangkatkan 4. Mungkin ada sahabat cerdas yang punya jawaban yang sama dengan apa yang Pak kasih. Kita bisa cocokkan juga jawabannya. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita akan pindah ke bagian yang berikut. Ini sudah ada soal. Perhatikan soalnya. Yang pertama, fx-nya adalah 2x tambah 5 dipangkatkan 3 kali 2x kurang 1. Dan fx-nya, bagian B fx-nya adalah 2x kurang 4 per 3x tambah 2 dipangkatkan 2. Nah, kalau sahabat cerdas perhatikan, ini sudah soal variasi di mana tadi ada rumus hasil kali, hasil bagi, dan pemangkatan. Nah, kalau kita perhatikan soal bagian A, ini sudah variasi 2 rumus. Yang pertama ada pemangkatannya, begitu juga ada hasil kalinya. Nah, sahabat cerdas bisa memperhatikan bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini. Kita lihat untuk yang bagian A. Nah, kita tetap sama, kita misalkan nilai U-nya itu adalah 2x tambah 5 dipangkatkan 3. Nah, berarti kalau kita misalkan U-nya 2x tambah 5 dipangkatkan 3, maka bentuk U-nya ini sudah masuk ke dalam bentuk pemangkatan fungsi. Nah, otomatis kalau sahabat cerdas yang sudah bisa menyelesaikan turunan pemangkatan fungsinya secara langsung, maka nilai U-nya ini akan kita peroleh hasilnya, di mana turunan dari U itu adalah 3 dikali 2x tambah 5 dipangkatkan 2, di mana pangkat 3 sudah menjadi pangkat 2 turun 1. Lalu jangan lupa turunan dari 2x tambah 5 sendiri itu adalah 2. Sehingga kita akan memperoleh hasil dari turunan dari U itu sendiri adalah 6 dikali dengan 2x tambah 5 dipangkatkan 2. Yang berikutnya kita punya permisalan yang berikut adalah nilai V-nya itu adalah 2x kurang 1. Maka secara otomatis kita akan dapat turunan dari V-nya itu adalah sama dengan 2. Nah, itu kalau kita perhatikan sahabat cerdas, itu sudah ada 2 rumus yang berlaku untuk soal yang pertama. Jadinya kita masuk di penyelesaiannya. Maka untuk turunan dari fx sendiri sesuai dengan bentuknya dia merupakan
turunan hasil kali, maka turunannya itu akan sama dengan turunan dari U kali V tambah U kali dengan turunan V. Kita sudah dapat tadi turunan dari U-nya adalah 6 dikali dengan 2X tambah 5 dipangkatkan 2, lalu dikali dengan V-nya sendiri itu adalah 2X kurang 1 ditambah dengan U-nya adalah 2X tambah 5 dipangkatkan 3 dikali dengan turunan dari V-nya sendiri itu adalah 2. Selanjutnya kita selesaikan persamaannya. Kita akan memperoleh hasilnya 2X tambah, sahabat cerdas bisa perhatikan dari persamaan yang kedua ini ada yang sama, yaitu 2X tambah 5-nya itu bisa kita keluarkan, dimana 2X tambah 5 dipangkatkan 2, kita keluarkan 2X tambah 5 pangkat 2, maka persamaannya sudah menjadi 6 kali 2X kurang 1 tambah, karena 2X tambah 5 sudah dikeluarkan pangkat 2, maka pangkat 3-nya sisa 1, sehingga hasil kalinya itu adalah 2 kali 2X tambah 5. Selanjutnya kita selesaikan persamaan yang ada kurung kurawalnya, maka 6 kali 2X kurang 1 hasilnya adalah 12X kurang 6, 2 kali 2X 4X, 2 kali 5 hasilnya 10. Persamaannya kita selesaikan, maka kita peroleh hasilnya itu adalah 16X tambah 4. Maka hasil dari keseluruhannya 16 dan 4 ini kita bisa keluarkan faktor yang sama, yaitu 4, sehingga kita bisa menulis hasil akhirnya itu adalah turunan dari fx-nya adalah 4 kali 2X tambah 5 dipangkatkan 2 dikali dengan 4X tambah 1. Ya, sahabat cerdas bisa memperhatikan memang cukup rumit, tetapi jika sahabat cerdas bisa memperhatikan langkah-langkah kerjanya, maka sahabat cerdas bisa menyelesaikan soal-soalnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk yang bagian B. Nah, untuk yang bagian B di sini soalnya itu adalah fx sama dengan 2x kurang 4 per 3x tambah 2 dipangkatkan 2. Nah, ini juga merupakan soal variasi, di mana ada dua rumus yang berlaku, yaitu rumus hasil bagi dan juga rumus pemangkatan fungsi. Nah, kita bisa lihat penyelesaiannya. Ini merupakan penyelesaiannya. Yang pertama, kita misalkan dulu. Kita misalkan U-nya itu adalah 2X kurang 4 per 3X tambah 2. Nah, berarti U-nya ini merupakan rumus hasil bagi. Nah, berarti kita masukkan lagi rumus hasil baginya untuk mencari turunan dari U. Maka kalau sahabat cerdas yang sudah mahir dalam menyelesaikannya, kita akan dapat hasilnya. Untuk yang pertama, turunan dari 2X kurang 4 sendiri itu adalah 2. Berarti 2 dikali dengan V-nya di sini adalah 3X tambah 2. 2 dikali 3X tambah 2 kurang 2X kurang 4 dikali turunan dari 3X tambah 2 itu adalah 3. Lalu dibagi dengan 3X tambah 2 dipangkatkan 2. Selanjutnya kita akan memperoleh hasil turunan U-nya. Kita selesaikan persamaannya. 2 kali 3X 6X, 2 kali 2 4, kemudian 3 kali negatif 2X itu adalah negatif 6X, lalu negatif dikali negatif hasilnya positif. 3 kali 4 12 per 3X tambah 2 dipangkatkan 2. Kita selesaikan. Di sini ada 6X dengan 6X dikurangi hasilnya 0. Selanjutnya 4 tambah 12 itu 16. Sehingga kita peroleh turunan dari U yang dimisalkan itu adalah 16 per 3X tambah 2 dipangkatkan 2. Nah, kita sudah peroleh hasil turunan U-nya, maka kita masukkan ke bentuk pemangkatan fungsinya, di mana
kita akan dapat turunan dari fx-nya itu adalah, karena di sini u-nya dipangkatkan 2, maka kita akan dapat hasilnya 2 kali u pangkat 2 kurang 1 dikali turunan dari u. Nah, maka kita akan peroleh hasilnya, kita masukkan nilai 2, di sini u-nya adalah 2x kurang 4 per 3x tambah 2. Pangkat 2-nya sudah menjadi pangkat 1. Lalu kemudian kita masukkan nilai turunan dari u-nya sendiri, itu adalah 16 per 3x tambah 2 dipangkatkan 2. Nah, kita selesaikan persamaannya. Di sini 2 dikalikan ke bagian pembilangnya, sehingga 2 dikali dengan 2x kurang 4 kali dengan 16, maka kita peroleh hasilnya itu adalah 2 dikali 16, 32 dikali dengan 2x kurang 4. Lalu penyebutnya 3x tambah 2 dikali dengan 3x tambah 2 dipangkatkan 2, karena bilangan pokoknya sama-sama 3x tambah 2, itu berarti pangkatnya kita jumlahkan. Karena yang di sebelah kiri pangkatnya 1, sebelah kanan pangkatnya 2. Jika kita jumlahkan berarti jadinya pangkatnya 3. Sehingga turunan dari fx yang kita peroleh itu adalah 32 dikali 2x kurang 4 per 3x tambah 2 dipangkatkan 3. Nah, itu merupakan contoh dari rumus turunan fungsi aljabar, baik hasil kali, hasil bagi, maupun juga pemangkatan fungsi. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, nah ini di samping ketiga aturan di atas atau rumus-rumus di atas, terdapat juga namanya aturan rantai untuk menentukan turunan pemangkatan fungsi. Nah, ini aturan ini mengambil dasar dari notasi Leibniz untuk turunan. Misalkan di mana f, g, dan h adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada x bilangan real, sehingga jika y-nya sama dengan f(gx), maka aturan rantai untuk turunan fungsi y terhadap x-nya adalah seperti yang ada pada rumus yang tertulis ini. Bisa sahabat cerdas memperhatikan penurunan rumusnya. Nah, sehingga kita akan dapat kesimpulan rumusnya, yaitu jika y-nya sama dengan f(gx), maka turunannya itu adalah turunan dari f(gx) kali dengan turunan dari gx. Nah, mungkin kita akan bisa langsung melihat contoh soalnya. Nah, sahabat cerdas bisa memperhatikan ini dengan aturan rantai kita tentukan turunan dari setiap fungsi berikut ini. Yang pertama, kita punya y-nya adalah sama dengan 3 kali x kuadrat kurang 6x tambah 8 dipangkatkan 5. Dan yang bagian B, kita punya y-nya sama dengan 2x kurang 1 dipangkatkan 4 tambah 3 kali 2x kurang 1 dipangkatkan 2 kurang 6. Nah, sahabat cerdas bisa memperhatikan untuk yang bagian A-nya, kita punya y-nya sama dengan 3 kali x kuadrat kurang 6x tambah 8 dipangkatkan 5. Maka kita misalkan fu-nya itu adalah 3u pangkat 5, maka kita dapat nilai turunan fu-nya itu adalah 15u pangkat 4. Dapatnya itu dari 5 kali 3 15, lalu pangkat 5 diturunkan 1 menjadi pangkat 4. Nah, selanjutnya kita punya ux-nya. Ux-nya di sini adalah x kuadrat kurang 6x tambah 8. Maka kita peroleh turunan dari ux-nya. Untuk x kuadrat kita turunkan, dapat hasilnya 2x. Kemudian untuk 6x diturunkan, kita dapat hasilnya 6. Karena tandanya kurang, berarti kita tulis kurang 6.
Kemudian untuk 8 kita turunkan hasilnya itu 0, dan itu tidak perlu ditulis sehingga kita dapat turunan dari UX-nya itu sama dengan 2X kurang 6. Nah, sehingga kita masukkan rumus aturan rantainya, yaitu turunan dari Y itu akan sama dengan turunan dari FU dikali dengan turunan dari UX. Maka turunan dari FU-nya itu sendiri adalah 15U pangkat 4 dikali dengan turunan dari UX-nya, itu kita sudah dapat hasilnya adalah 2X kurang 6. Kemudian kita mengganti nilai U-nya. Di sini U-nya adalah X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kita masukkan U pangkat 4 diganti dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8 dipangkatkan 4. Jadi persamaannya kita tulis 15 kali X kuadrat kurang 6X tambah 8 dipangkatkan 4 dikali dengan 2X kurang 6. Kita selesaikan persamaannya, 15-nya kita kalikan ke 2X kurang 6, maka persamaannya dapatnya adalah 30X kurang 90 dikali dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8 dipangkatkan 4. Ya, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan turunan dengan menggunakan rumus aturan rantai. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa selesaikan yang bagian B-nya. Bisa sahabat cerdas perhatikan untuk yang bagian B-nya, dimana Y-nya sama dengan 2X kurang 1 di 6 kali 2X kurang 1 dipangkatkan 4 tambah 3 kali 2X kurang 1 dipangkatkan 2 kurang 6. Itu berarti kita misalkan yang pertama FU-nya itu kita dapat nilainya 3U pangkat 4 tambah 3U pangkat 2 kurang 6. Maka kita dapat turunan FU-nya itu sendiri adalah 12U pangkat 3 didapat dari 4 kali 3 12, lalu pangkat 4 diturunkan 1 jadi pangkat 3. Kemudian untuk 3U kuadrat 2 kali 3 hasilnya 6, pangkat 2 diturunkan 1 berarti sisa U saja. Sedangkan untuk 6 merupakan konstanta, kita turunkan berarti hasilnya itu adalah 0. Sehingga kita dapat turunan dari FU-nya itu adalah 12U pangkat 3 tambah 6U. Selanjutnya kita punya UX-nya di sini karena sama berarti UX-nya adalah 2X kurang 1, maka turunan dari UX-nya itu kita peroleh hasilnya itu adalah 2. Nah, kita sudah memperoleh turunan dari FU dan U-nya, kita masukkan ke aturan rantainya. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama 12U pangkat 3 tambah 6U dikali dengan turunan dari UX-nya itu 2. Kita masukkan nilai U-nya sendiri di sini adalah 2X kurang 1. Berarti 2 dikali 12 kali 2X kurang 1 dipangkatkan 3 tambah 6 kali 2X kurang 1. Maka ini kita selesaikan persamaannya, 2 kali 12 berarti 24 kali 2X kurang 1 pangkat 3 tambah 2 kali 6 berarti hasil yang kita peroleh adalah 12 kali 2X kurang 1. Sehingga persamaan turunan dari Y-nya sendiri itu adalah 24 kali 2X kurang 1 pangkat 3 tambah 12 kali 2X kurang 1. Ya, demikian sahabat cerdas untuk rumus turunan fungsi aljabar, baik itu adalah rumus turunan hasil kali, hasil bagi, begitu juga pemangkatan fungsi, dan juga aturan rantai yang sudah saya berikan di hari ini. Kiranya pembelajaran kita di hari ini sahabat cerdas dapat memahaminya, dan kalau memang diizinkan, kalau ada waktu mungkin kita bisa melakukan kuis secara online. Demikian, terima kasih.
Oke sahabat cerdas, nah itu tadi ya pembelajaran dari Pak Erlik, mata pelajaran matematika turunan aljabar. Oke sahabat cerdas, tadi Pak Erlik bilang kita akan melakukan kuis online bersama dengan Pak Erlik sesuai dengan pembelajaran yang sudah diberikan tadi. Jadi dari sini Pak Erlik bisa melihat apakah sahabat cerdas ini menyimak dengan baik pembelajarannya atau tidak. Jadi bagi anak-anak didiknya dari Pak Erlik ya, baik yang ada di SMA PGRI maupun di Saverius yang sudah dibagikan linknya atau aplikasi untuk kuis online-nya ini, langsung saja bergabung dengan Pak Erlik di saat ini. Tetapi sahabat cerdas, sebelum kita lanjut dengan kuis yang akan diberikan oleh Pak Erlik di saat ini, kita dengarkan satu lagu dulu ya, dari J-Rock, Meraih Mimpi. Menggapai langit yang tinggi, jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu, takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafas tak berhenti. Kita akan bertahan, hadapi rintangan, perlahan-lahan dan menang. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu, takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafas tak berhenti. Tak ada yang tak mungkin bila kita yakini, pastilah kan kau dalam hati. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafas tak berhenti. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafas tak berhenti. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi ya lagu dari J-Rock, Meraih Mimpi. Oke, kita balik lagi dengan yang tadi Kak Eca sudah sampaikan ya, untuk pemberian kuis online yang akan dilakukan oleh Pak Erlik. Tapi berhubung ya sahabat cerdas, waktu kita siaran untuk program WL Par Belajar sudah selesai nih. Tapi tetap akan dilakukan kuisnya. Jadi ini merupakan PR ya bagi sahabat cerdas yang mendengarkan pembelajaran di hari ini.
Jadi bagi sahabat cerdas bisa langsung join gabung di kuis online yang akan dilakukan Pak Erlik. Jadi caranya itu kalian gabung pada aplikasi Quizizz. Jadi di Play Store di-download aplikasi Quizizz-nya. Setelah bergabung ya sahabat cerdas, kalian itu bisa masukkan join gamenya dengan kodenya 5429286. Kak Ica ulangin satu kali lagi ya bagi sahabat cerdas. Jadi untuk gabung dengan kuis online yang dilakukan oleh Pak Erlik yang merupakan PR bagi sahabat cerdas semuanya terkait dengan pembelajaran di hari ini, kalian bisa langsung download aplikasi Quizizz untuk kuis online ini. Setelah join ya sahabat cerdas, kalian masukkan kodenya yaitu 5429286. Satu kali lagi ya, 5429286. Setelah join, kalian sudah langsung bisa mengerjakan kuis yang sudah disiapkan oleh Pak Erlik. Jadi nanti langsung berhubungan langsung dengan Pak Erlik. Pak Erlik bisa langsung melihat ya kuis yang diberikan yang dijawab oleh sahabat cerdas semuanya. Jadi nanti untuk hasilnya bisa langsung dengan Pak Erlik. Oke sahabat cerdas, Kak Eca ingatin sekali lagi ya, jangan sampai kalian tidak join dengan kuis online yang dilakukan oleh Pak Erlik, karena ini juga salah satu tolak ukur ya, Pak Erlik bisa melihat apakah sahabat cerdas memahami pembelajaran yang diberikan hari ini atau tidak. Oke sahabat cerdas, itu ya sekian pembelajaran di hari ini yang boleh kita lakukan bersama dengan Ibu Megi tadi pagi dan juga Pak Erlik yang baru saja selesai. Dan jangan sampai lupa PR yang diberikan oleh Pak Erlik melalui kuis online. Oke sahabat cerdas, Kak Ica sudah harus pamit bersama juga dengan Pak Erlik yang harus pamit juga dari pendengar sahabat cerdas semuanya. Tetapi di esok hari ya sahabat cerdas, Kak Ica bakalan ada lagi menemani sahabat cerdas dalam program kesayangan kita Huwe Lepar Belajar dari pukul 9.30 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk esok kita akan belajar pembelajaran SMK. Jadi bagi sahabat cerdas yang duduk di bangku SMK bisa langsung join bersama kita, gabung bersama kita dalam radio Suara Maluku Cerdas dan juga gabung pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, Kak Eca pamit, Pak Erlik juga pamit. Salam Maluku Cerdas, sampai baku dapat di esok hari. Amato.